Marbil karya selasa kota hasil jami hasil. Yang saya tidak bin hasil seorang ini hasil. Aku isari. Hasil di sini bantani hasil seorang habsi. Hasil di sini. Ayatul hasil. وأقول وسيلة صلاتي والعيدين على بشر والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Haji Muhtaram bin Yahim Sanusi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب tidak mengharapkan orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab wahum al-yahudu yaitu adalah orang-orang Yahudi wala dan juga tidak mengharapkan al-musyrikina orang-orang musyrik yaitu adalah minal arabi dari orang Arab lah. Tidak mengharapkan apa ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum untuk tidak diturunkan kepada kalian semua suatu kebaikan yang datang dari Allah. Nah, ini tafsirnya ini berarti aima yuhibbul yahudu Ka'ab bin Ashraf wa ashabuhu. Yang tidak mengharapkan orang Yahudi itu adalah tidak senang seperti Ka'ab bin Ashraf dan para sahabatnya. Wa musyrikul arabi sedangkan orang musyrik golongan Arab seperti Abu Jahlin wa ashabuhu, Abu Jahal dan para sahabatnya tidak mengharapkan ayyunazzal alaikum wahyun min rabbikum, tuh kan, tidak mengharapkan wahyu yang diturunkan kepada kalian semua yang datangnya dari Allah. Kenapa sih tidak mengharapkan? Karena unsur ini li'annahum yahsudunakum bihi, karena mereka semua hasud, dengki, itulah dengki. Wallahu yakhtassu birahmatihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan rahmatnya Allah, ai biwahyi, maksudnya dengan wahyunya Allah, man terhadap orang yasha'u yang Allah kehendaki. Man di sini berarti Muhammad ya. Ai man kana ahlan lidzalika, orang yang ahli akan wahyu atau berhak mendapatkan wahyu itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dengkinya kepada kanjeng Nabi. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki anugerah dan anugerah yang sangat besar. Bil wahyi, akan wahyu ala Muhammadin yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi illatin, tanpa adanya alasan apapun. Allah menurunkan wahyu arek aya alasan rek eueuh kumaha Gusti Allah gitu. Walamma qala al-kuffaru inna Muhammadan ya'muru ashabahu bi amrin. Jadi ketika orang-orang kafir berkata, ngomongnya begini, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu memerintah kepada para sahabat dengan satu perkara. Sumayan hahum anhu, kemudian melarang kepada para sahabat dengan satu perkara. Wa ya'muruhum bikhilafi, dan juga memerintah tentang yang nulayani atau yang bertentangan dengan perkara ya, satu perkara. Jadi bahasana mah kadang merintah kieu, kadang kitu, kadang melarang. Teu naon sih sangeunahna wae kitu bahasana mah.
Kok seenaknya saja. Wa ma yaquluhu illa min tilqa'i nafsi, itu ya. Jadi apa-apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, kata mereka mah itu mah tidak bersumber dari Allah, tapi bersumber dari tilqa'i nafsi, keluar dari nafsunya sendiri, dari dirinya sendiri gitu, kata orang-orang Yahudi atau kafir ya. Jadi menurut mereka seperti itu hanya dari tilqa'i nafsi, arah-arah dirinya sendiri, bukan wahyu gitulah. Baru nazala qauluhu ta'ala, baru langitnya ada langit, tapi mah langit saya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala untuk membantah komentar dari kaum Yahudi ini. Ih, kunaon sih ya? Jadi liar kayak bentar. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Itu naon sih? Ya, karena miring sama ayat. Tuh. Lagi. Geseran. Iya teh siga nama layarna kurang tahan. Ya, dapat kalau itu tiang kalau nanti. Katihang wae gitu. Mundur ke Ada dia. sabulan, Mundur. muter-muter. Katihang wae. Ya, Ada ke mundur. Ya bener. ada ke sabulan. Angin mentok. Oh, muter kan itu. Ada yang kena ngatan seperti Pas ya. stop. Ini berapa Tapi ini? mulai berapa itu? Tahu kali. Sip. Tapi ketinggalan kali ya. Tinggal. Sip. Saya. Selesai. Ma ende-endene sewiji-wiji, ma satu perkara, nangsah yang kami, ma ini berarti ayat, ma min ayatin, jadi ayat nangsah yang kami hapus gitulah, kami salin. Au nungsiha, atau ayat yang kami hapus gitu. Na'ti, maka kami akan mendatangkan bi khairim minha, dengan ayat yang lebih bagus lah itu bahasanya. Au misliha, atau dengan ayat yang seumpamanya. Nah, ini penjelasannya di satu lagi. Tadi penjelasan dari dia. Mana sih ayat yang dihapus? Ada ayat yang dirubah seperti apa? Ada contohnya banyak. Qara Ibnu Amir nangsah, berarti ini pakainya nungsihnya. Bidomin nunil ula wa kasri sini. Jadi bacanya manungsih min ayatin, nungsih. Jadi boleh pakai baca nungsih. Wa qara Ibnu Katsir wa Abu Umar nangsa bi patinun wasin, nangsa wa bi hamzah. Jadi sanes ngangge kha tapi ngangge hamzah alifnya. Nangsa, manangsa min ayatin au nungsiha. Jadi macam-macam cara bacaan lah. Wa bi hamzati sakinatin tos ba'da sin. Ai manubdil, artinya sama. Manubdil ayatan. Tidak kami ganti satu ayat, nah, gitu. Tapi kalau lihat dari arti yang tadi pertama, maknya bukan tidak, tapi ayat yang kami ganti. Kalau ini mah tidak ganti, tidak kami ganti satu ayat. Oh iya mah itu bedanya. Pak Kiai mah ngartikeun nanti tidak, tapi di dieu mah teu ayat tidaan. Ma perkara nubdil yang kami ganti ayatan saking ayat. Terus intina malah ayat yang diganti itunya. Imma bi an nubdila hukmaha faqat, ada kalanya yang kami ganti adalah hukumnya saja, gitulah. Atau au tilawataha, atau ada kalanya yang kami ganti bacaannya saja. Au nubdilahuma, atau ada kalanya yang kami ganti adalah dua-duanya.
ma'an secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya zaman dulu ya mah waktu masih namanya teh saya sekedap orang yang ditinggal mati, istri yang ditinggal mati oleh suami. Dulu kan Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum minkum mi'atun sabirun yaglibuna alfam minal ladzina kafaru. Oh salah imah sanes eta. Imah ayat naon? Dulu itu ketika orang muslim minoritas, jumlahnya sedikit, orang kafir banyak ya. Maka iyyakum minkum mi'atun, 100 berbanding dengan 1000. Jadi bahasanya 1 berbanding 10. Seorang harus berani melawan 10 orang kafir. 1 orang mukmin harus berani melawan 10 orang kafir. Tapi sekarang karena jumlah masyarakat Islam lebih banyak daripada orang kafir, maka ayatnya dinasah. Jadi iyyakum minkum mi'atun sabiru yaglibuna mi'atain gitunya. Juga sabiru apa sabiratun abi hilaf ya. Ayat di Al-Qur'an lah. Gitu. Jadi dinasah sekarang diganti mi'atun yaglibu mi'atain. 100 melawan 200, berarti 1 banding 2. Jadi ayeuna mah urang ya, berlaku ayeuna ya kita sekarang menghadapi orang kafir kudu wani lawan duaan, seorang lawan duaan. Baheula mah seorang lawan 10. Baheula mah udah baheula mah saeutik gitulah orang muslimnya. Sekarang mah tidak, minimal 1 berani melawan 2 lah. Nah itu contoh ayat yang dinasah. Tapi nanti di bawah banyak, sebenarnya banyak. Kayak tadi iyalah. Tadi sampai mana dianya? Aw natrukuha, atau kami tinggalkan ayat yang dinasah itu. Maksudnya tidak dipakai lagi. Kama kanat, sebagaimana perkara yang sudah ada, fala nubdilahuma, maka kami tidak mengganti ayat tersebut. Nanti kami akan datangkan ayat bi anfa'in minal masuh, dengan ayat yang lebih bermanfaat daripada ayat yang dinasah tadi. Nanti ada di sini di bawah. Wa khafa fil amali biha, dan ayat-ayat yang lebih enteng ringan di dalam mengamalkannya. Au na'ti bimisliha, atau mendatangkan pekerjaan atau ayat tersebut yang sama dengan yang sama lah itulah. Fi sawabi, baik di dalam pahala, wa nafi dan manfaat, wal amri dan amalnya. Au yuqalu, atau dikatakan manamhu min ayatin, ayat yang kami hapus ya, qad amila biha, sesungguhnya ayat tersebut terus diamalkan. Au nu akhir, atau kami akhirkan nusiha ya, ayat yang dihapus itu, fala narfa'u tilawataha, maka tidak diunggulkan atau tidak dihilangkan bacaannya, wala nazila hukmaha, dan juga tidak dihilangkan hukumnya. Nanti kami datangkan bima, dengan ayat, huwa anfa'u lil ibadi, yang lebih bermanfaat kepada seorang hamba. Itu seorang hamba atau kita semua. Di dalam apa sih? Fisuhulati, di dalam suhulah teh kegampangan, biar gampang lah ya. Contohnya seperti karena si wujubi musabiratil wahidi. Oh iya tadi teh ya. Seperti menghapus kewajiban kesabaran untuk seseorang li usratin minal a'da, di dalam melawan 10 musuh. Jadi 1 berbanding 10. Tadi ayat nantosnya, yentos. Biwujubi musabiratihi, dengan wajib sabar orang tersebut, 1 orang, li isnaini, melawan 2 orang. Tadi teh iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaglibu mi'atain. Duka ayat tahun abdi hilap ya. Jadi tulis suratna. Jadi geus teh teangan teh kalau ditulis. Nulisan teu naon? Teu pinuh deui nulis lagi ya. Buburuan teh ya. Buburuan teh nulisna ada. Mana sih tadinya? Tah yang pertama di dalam kegampangan. Kan lebih mudah kan ya, daripada melawan 10 ribu ambekan lah gitu.
Pengalaman dua mah teripuh teuing. Eta lamun pinter silat. Teu pinter silat mah beunang eleh berenya. Pengalaman dua mah teripuh teuing itulah. Itu yang pertama, dari segi kegampangan kemudahan. Yang kedua, lebih bermanfaat fi kasratil ajri, di dalam pahalanya lebih banyak. Seperti kanas hitasyiri, menasah dengan tujuan memilih. Pilihan lah gitu. Kalau tadi makwajon ini pilihan. Baina shaumi wal fidyah, di antara puasa dan fidyah. Jadi kalau dulu itu wallazi yutikunahu fafidyatum min siyamin au shadaqatin au nusuknya. Jadi dulu mah kewajiban tuh mau puasa mau fidyah sama saja gitu. Serah milih puasa fidyah. Tapi sekarang dinasah diganti, nggak bisa seenaknya. Akhirnya kalau misal kewajibannya cuman sok karek puasa bulan Ramadan rek puasa apa rek fidyah. Lolobana ayeuna fidyah kana teh. Bung puasa mayar we lah anu beung harma kitu. Tapi di dinasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya katanya diganti dengan puasa gitu. Nah, seperti itu. Itu adalah ayat pilihan. Bita yeni saumi dengan menentukan puasa ya. Au na'ti bimisliha, atau kami datangkan ayat yang seumpamanya. Fit taklifi, di dalam pembebanan, wasawabi dan pahala. Seperti jadi dina beban dan pahalanya mah sama gitu, sama saja. Karena si wujub istiqbali sakhratin Baitul Muqaddas, seperti kewajiban menghadap ke arah Baitul Muqaddas. Biwujub istiqbal Ka'bati, dengan kewajiban menghadap ke Ka'bah. Kan dulu mah kiblatnya ke Baitul Maqdis, ganti ke Ka'bah. Jadi kan maksudnya pahalanya sama saja. Taklifnya bebannya kan sama aja bangge ganti arah hukum gitu maksudnya lah. Itu berat teuing gitu. Itu berat. Fahuma mutasawiyani fil ajri, kedua-duanya baik menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah itu ganjarannya sama saja. Tapi jangan sampai salah mengartikan itu. Ah sama saja sekali itu ya. Tuh bisa dah enak geus dinasah. Sudah diganti sekarang. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa akan segala sesuatu. Wa hadza tanbihun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Ini ayat ini merupakan tanbih, pepeling, peringatan ya. Pengingatlah pada Kanjeng Nabi dan selainnya ala qudratihi ta'ala, akan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ala tasrifil mukallafi tahta masyiatihi wa hukmihi wa hikmatihi. Di mana kuasa Allah ini di dalam merubah-rubah seseorang, siapa saja ya, itu semua berada di bawah kehendak Allah, di bawah hukum Allah, dan di bawah hikmahnya Gusti Allah. Pokoknya la haula wala quwata illa billah, itu aja lah. Jadi semua yang bergerak di muka bumi ya semua di bawah Allah. Wa innahu la dafi'a lima aroda, dan hal tersebut sesungguhnya ini nih tidak ada yang bisa menolak bagi apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang enggak bisa menolak, enggak bisa. Allah Tuhan. Wala mani alima ikhtaro, dan tidak ada yang bisa memilih. Tidak ada yang bisa mencegah atas apa yang sudah Allah kuasakan atau Allah ikhtiarkan atau Allah pilihkan gitu. Pokoknya nggak ada yang bisa menolak dan nggak ada yang bisa mencegah kalau sudah diputuskan oleh Allah. Bismillah. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dat yang memiliki atau merajai langit dan bumi. Ini juga sama ya. Wa hadha huwa at-tanbih. At-tanbihu ala annahu ta'ala innama hasuna minhu at-taqlifu limukhdin kaunihi malikan lil khalqi mustawalian. Ya. Jadi ayat ini merupakan peringatan
pengingat bagi kita semua lah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, apa namanya ya? Kayak Inna mahasuna sanyanyana alus sae min huti Allah naon at-taklifu beban berarti ya, membebankan limuhdin karena murni limuhdi kaunihi karena murnina Allah malikan karena malaikat malikan karena salah eta malikan anu ngurus ya, atau merajai lil khalqi ka makhluk. Jadi artinya murninya Allah, sebaik-baiknya Allah, dat yang merajai semua makhluk, mustawalian yang memerintah kepada makhluk, alaihi kepada makhluk, la li sawabin, tidak karena pahala, yahsulu yang hasil pahala tersebut, walali iqobin, ya, lihat sedapnya, kayak kumaha itu ya, abdi hilap ya. Oh iya. Jadi Allah mengurus semua makhluk ini murni karena memang ini adalah kauni malikan. Allah ini adalah seorang yang bukan seorang zat yang menguasailah raja, yang menguasai makhluk lah. Murni ya memerintah makhluk. Bukan karena ingin mendapatkan bahasanya apa? Pahala yang dihasilkan. Atau bukan karena takut akan nanti disiksa. Nah, kan kalau kita makan bahasanya kalau ngurus apa-apa kan sok yang menang upah kan ya. Lamun teu menang ieu mesti dihukum kumaha. Ini mah tidak. Tapi itu atasna ya. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum. Dan tidaklah bagi kalian semua, hai ya masyarakat Yahudi, hai golongan Yahudi, min dunillahi dari selain Allah ya. Ai ghairi selain Allah, min waliyin ai qaribin yang kauhum, dari kerabat dekat atau pokoknya apalah orang yang terdekat lah yang bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Jadi ini kepada orang Yahudinya. Wala nasirin dan tidak ada penolong. Yamnau angkum ada bahu yang bisa mencegah bagi kalian semua akan siksanya Gusti Allah. Jadi bagi orang Yahudi mah gak ada yang bisa nolong, baik kerabat dekat maupun penolong apapun lah. Tuhan selain Allah nggak bisa. Wa farqu bainal wali wan nasir, perbedaan antara wali dengan nasir ini bi annal waliya qad dengar kamu ya. Qad ya'jiza anin nusrah. Kalau wali ini sesungguhnya lemah dari menolong. Jadi wali di sini nggak bisa nolong. Sedangkan wan nasir qad yakunu ajnabiyan anil mansur. Yang namanya nasir ini adalah terkadang ajnabiyan ya. Tidak ada yang ditolong yang lain dari yang ditolong ya. An mansur dari sesuatu yang ditolong. Pokoknya mah tidak ada yang bisa menolong lah gitu aja lah ya. Baik wali siapapun lah bisa nolong. Orang Yahudi nggak bisa nolong. Walamma qalatil yahudu ya Muhammad a'tina bi kitabin minas sama'i. Ketika orang-orang Yahudi berkata, "Hei Muhammad, datangkanlah kepada kami satu kitab yang turun dari langit." Satu kitab yang turun dari langit, jumlatan hale ya jumlah itulah. Jumlah itu ya kalimat. Kama utia Musa bitaurati, sebagaimana Nabi Musa telah diberikan kitab Taurat. Kemudian nazala qaulu ta'ala, turunlah sebagai bantahan ya tentang pertanyaan kaum Yahudi ini firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa
min qabl wa man yatabaddal kufra bil imani faqad dhalla sawa'a sabil. Am turiduna antas al rasulakum. Apakah kalian semua umat Yahudi menginginkan untuk bertanya kepada Rasul kalian, ay ar-rasul alladzi ja'akum, Rasul yang telah datang kepada kalian, yaitu kanjeng Nabi, kama su'ila Musa, sebagaimana yang telah ditanyakan kepada Nabi Musa, yang diminta pada Nabi Musa, ay salahu banu Israilu ru'yatar rabbi wa ghairi dzalika, sebagaimana yang dimintai oleh Bani Israel. Mereka pernah meminta ingin melihat Allah dan selainnya. Kan banyak permintaan kan ya, Allah dan selainnya. Min qablu, dari min qabli hadar rasuli, dari zaman sebelum kanjeng Nabi, gitulah maksudnya ini. Wa may yatabadil kufra bil imani, dan barang siapa yang mengganti kekafiran dengan keimanan, jadi dia memilih kafir daripada iman, gitu ya. Faqad dhalla sawa'a sabil, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat kepada jalan yang sawa, jalan yang jelek lah. Ay wa may yakhtar al kufra alal iman, maksudnya adalah orang tersebut memilih kekafiran daripada keimanan. Ay bi ayyakhudal kufra badal iman, orang tersebut mengambil kekafiran sebagai pengganti dari iman. Faqad akhta'a, maka sesungguhnya orang itu telah salah. At-tariqal mustawa, memilih jalan yang jejak, maksudnya jalan yang benar. Telah salah memilih jalan yang dianggap benar. Jadi berpaling, tadinya benar iman jadi kafir. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'dikum kuffara. Ini min ba'di imanikum ya. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Min ba'di imanikum kuffaran hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wadda katsirum min ahli kitab. Banyak dari golongan ahli kitab mengharapkan, siapa saja sih yang golongan ahli kitab yang mengharapkan? Yaitu adalah min ahbaril Yahudi, dari pendeta-pendeta Yahudi seperti Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, Abu Yasir bin Akhtab, ini yang mengharapkan. Mengharapkan apa? Law yaruddunakum, kalau seandainya mereka semua, ya, siapa sih? Ya Ammar, ya Hudzaifah, ya Mu'ad bin Jabal, mim ba'di imanikum, dari setelah mereka iman, ya, kepada kalian semua, iman kepada siapa sih? Bi Muhammadin wal Quran, kufaron, biar kembali kepada kekafiran. Jadi banyak sekali daripada pendeta Yahudi mengharapkan orang-orang yang berpindah beriman kepada kanjeng Nabi supaya balik lagi menjadi Yahudi, supaya kafir, gitulah. Aitamanna katsirun minal Yahudi, mengharapkan kebanyakan dari golongan umat Yahudi, ayyasirukum min ba'di imanikum murtadina, supaya jadi kalian semua itu kadiyatah Ammar, Hudzaifah, ya, Mu'ad bin Jabal, dari setelah iman supaya menjadi murtad. Nah, di sini riwayatnya ini. Iku masih dah. Iya. Ruwiya anna Fanhas bin Adura wa Zaid bin Qais wa nafar minal Yahudi qalu, ya. Diriwayatkan Fanhas bin Adura, Zaid bin Qais dan segolongan orang dari Yahudi, mereka berkata kepada siapa? Hudzaifah, ya.
wa Ammar bin Yasir, berdua berarti ngomong keduaan ya. Ba'da waqati Uhudin, setelah terjadi perang Uhud. Kan perang Badar mah umat muslim menang ya. Perang Uhud umat muslim kalah karena tergoda oleh ghanimah, oleh harta rampasan gitu. Jadi setelah perang Uhud diolok-olok oleh orang Yahudi itu. Alam taroma asobakum, apakah kalian semua tidak melihat apa yang sudah menimpa kepada kalian semua? Walau kuntum al haqi, meskipun kalian semua berada pada jalan yang hak, benaran gitu maksudnya. Kira lagunannya. Ma hazamtum, tidaklah kalian semua lari kabur gitu kan, bahasanya kan mundur lah nya, kan muslim kan mundur gitulah. Farji'u ila dinina, enggaklah, udah maka kalian semua kembali ke agama kita semua. Kenapa agama kita semua? Fahuwa khairul lakum, karena agama kita semua lebih baik daripada agama kalian semua. Wa abdalu, dan agama yang paling utama. Jadi mereka mengaku agama yang paling baik dan agama yang paling utama. Wa nahnu ahda minkum sabilan, dan kami yang akan menunjukkan jalan ya kepada agama kita nih bagi kalian semua. Ini ngomong keduaan. Udah kami tunjukkan jalannya lah kalau pengen balik lagi. Gimana komentar Ammar? Faqala Ammaru kaifa naqdil ahda fikum. Bagaimana kami bisa merusak janji di antara kalian semua? Kan sudah berjanji, Bang. Kalau kata mereka semua orang Yahudi, amrun syadid, ini tuh perkara yang sangat penting lah gitu. Ini penting nih. Harus balik lagi, penting gitu bahasanya. Qala, kata Ammar, fa inni qad ahadtullaha ta'ala inni la akfiru bi Muhammadin ma ishtunya. Sesungguhnya aku telah berjanji kepada Allah bahwa aku tidak akan mengingkari Kanjeng Nabi Muhammad selama aku hidup, itu bahasanya lah. Faqalatul yahudu, kata orang Yahudi, amma hadza faqad sobanya itu ya. Amma hadza adapun Muhammad faqad soba. Yalah. Sedapnya. Oh ya. Metu saking agama Yahudi apa ada. Udahlah intinya mah ngarayu lah intinya. Ngarayu intinya mah itu ya. Ya abdi rada bingung ya. Ini kurang kebaca dah. Ya sekedar bingung. Kita mana sih balik dia nak katanya. Iya mah teu aya tuh kayak cuplikanna, teu aya videona, maca nyalira ieu mah ya. Jadi rada abdi rada ya. Intinya mah ngabujuk supaya balik deui ke agama Yahudi itulah. Naon pabantah-bantah. Wa qala Hudzaifah. Kata Hudzaifah, kan tadi Ammar jeung Hudzaifahnya. Amma ana faqad raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Nah, kami itu sesungguhnya kami ridho Allah sebagai Tuhan kami ridho Islam sebagai agama kami ridho Quran sebagai pemimpin kami ridho Ka'bah sebagai arah kiblat kami ridho mukminin sebagai saudara kami. Intinya malah dibujuk supaya balik deui itulah. Summa ataya Rasulullah. Kemudian Hudzaifah dan Ammar mendatangi Rasulullah wa akhbarahu, dan menceritakan bidalik tentang kejadian ini. Kata Kanjeng Nabi gimana? Faqala asabatu ma khairan. Aduh, kalian berdua telah mendatangkan atau mendapatkan suatu kebaikan. Karena tidak tergoyahlah gitu imannya lah. Wa aflahtuma, dan kalian semua
mendapatkan kebahagiaan. Nah, setelah itu panazalat hadil ayatu, turunlah ayat ini, ya. Turunlah ayat ini. Hasadan min indi anfusihim. Kenapa sih orang-orang Yahudi membujuk hasadan? Karena hasud min indi anfusihim, ya berasal dari diri mereka sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, dari setelah perkara yang jelas, ya, perkara yang benar yang jelas bagi mereka. Fi kitabihim, yang terdapat di kitab mereka, itu kitab Taurat. Inna Muhammadan wal haq, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah perkara yang hak. Ini kan mereka semua tahu dalam kitab Taurat, membaca mereka juga. Wa qalat Safiyah binti Huyai, Safiyah binti Huyai berkata lin Nabi, kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a abi wa ammi min indika, telah datang bapakku dan pamanku, min indika, saking arsane panjenengan. Faqala abi, kata abi li ammi, kata bapakku ke pamanku, ma taqulu fihi, ma, sudah pelaunan ya, apa yang kamu katakan tentang Kanjeng Nabi. Jadi bapaknya Safiyah jeung bapaknya Safiyah ngobrol gitulah tentang kanjeng Nabi. Apa yang kamu katakan tentang kanjeng Nabi? Nah, gitu. Kata siapa nih? Faqala abinya, kata bapaknya. Kemudian qala, jawab pamannya, aku luin kata mencatilah. Fokus. Aku lu innahu nabiyyu alladzi basyara bihi Musa alaihissalam. Kata pamannya Sofia, sesungguhnya Kanjeng Nabi itu adalah orang yang memberikan kabar gembira Nabi yang telah dikabarkan oleh Nabi Musa bahwasanya nanti akan kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah intinya gitu ya. Inna satuna Kanjeng Nabi an-nabi Allah dibasar kang wis bungahaken bihi kelawan Nabi sapa Musa, yang telah membungahkan. Jadi Nabi Musa menggembirakan bahwa nanti akan datangnya Kanjeng Nabi. Benar? Ya, itulah. Jadi intinya mah cek pamannya, justru itu yang sudah dikatakan oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat, akan datang Nabi terakhir. Qala, kata bapaknya, fama taro, maka apa pendapatmu? Gitu bahasanya. Apa pendapatmu? Qala, kata si pamannya, aro, saya berpendapat, mu'adatahu, itu adalah tempat kembalinya Kanjeng Nabi, ayyamal hayati, yaitu adalah hari-hari kehidupan. Maksudnya balik deui lah gitulah. Baik, maksudnya hari-hari kehidupan itu maksudnya ya usia kita tuh sampai terakhir ya harus mengikuti apa tuh zamannya Kanjeng Nabi tadinya maksudnya. Fahada hukmul hasadi, maka ini adalah dihukumi hasud. Jadi maksudnya iya pamannya, bapak dan pamannya saling ngomong gitu bahasanya. Ai paman nama lebih cenderung kepada Kanjeng Nabi, ari bapakna naon masih bahasana naon ngeyel mah teu. Masih was-was gitulah, gitulah. Saling adu argumen. Berarti kan yang lebih apa tuh hasud kan ini nih. Apa tuh? Si bapaknya gitulah. Fa'fu, maka ai itrakuhum, tinggalkanlah oleh kalian semua. Fala tu'akhiduhum, maka janganlah ngambil kalian semua. Geus tong dianggap lah, tong dipermasalahkan gitulah. Geus hampura tinggalkeun we lah. Jadi orang yang hasud mah tinggalkeun gitu bahasana. Wasfahu ai a'radu, berpalinglah kalian semua anhum dari mereka orang Yahudi. Fala talumuhum,
maka janganlah kalian semua menghina meledek orang-orang Yahudi. Jangan. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai nanti datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud keputusan teh maksudnya adab gitulah, siksa dari Allah. Fihim, di kalangan umat Yahudi. Apa sih amrihnya tuh? Ayyibikotli Bani Quraidah tuh, dengan dibunuhnya Bani Quraidah yang dulu diceritakan ya, Bani Quraidah yang bersekutu dengan kafir. Iya, awasnya, benar awas ya. Untuk menyerang kanjeng Nabi ya, di Madinah. Wasabihim, dan ditawan mereka Bani Quraidah. Wa ijla'i Bani Nadir, dan dipojokkan atau dihijrahkan dipojokkan lah, diusir gitulah Bani Nadir. Wa idlalihim, dan dihinakan Bani Nadir bidor bil jizyah, dengan harus membayar pajak gitulah. Jadi ini kan Bani Nadir kan bahasanya bahasa menang lah gitulah. Kan ini eleh lah ditawan ya. Tapi tetap dia hidup harus bayar pajak gitu, karena bahasanya hidup dengan orang mukmin muslim. Lanjut. Lah, kemana ya? Kadia apa kaditu? Oh, kadia berarti. Oke, paling terakhirnya tentang atas di ku abdi. Tentang naon? Hukum, di sini ada hukum orang kafir masuk ke masjid, di dalam masjid. Pan di YouTube sok viral wae nya. Masuk ke masjid teh kumaha? Oke, terakhirnya eta. Alaihim, terhadap tadi tenan Bani Nadirnya. Au biidnihi fil qital, atau dengan izinnya Allah di dalam memerangi mereka, atau berperang lah. Kan pernah perang ya, piagam Madinah dulu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha berkuasa akan segala sesuatu. Wa huwa yaqdiru alal intiqam minhum, Allah Maha berkuasa atas menghukum mereka semua, minal qatli, dari membunuh ya. Tadi kan ada yang dibunuhnya. Wal ijla'i, dan ada yang dipojokkan, diusirkan. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan kalian semua dirikanlah salat dan bayarlah zakat, menaikkan zakat. Al wajibata ini alaikum, merupakan dua kewajiban bagi kalian semua. Berarti dulu umat Yahudi ini pas kanjeng Nabi Yahudi teh. Pas kanjeng Nabinya, zaman kanjeng Nabinya. Dua yang lebih. Ini dua kewajiban bagi kalian semua. Walamma amarallahu al-mu'minina bil afwi wal wasafi, ketika Allah memerintahkan kepada kaum mukmin untuk tadi mengampuni, meninggalkan dan berpaling anil Yahudi, dari umat Yahudi, amarahum bima fihi, ya sekedar. Allah memerintahkan mereka dengan perkara yang ada balikin ke mana sih ya tuh? Sedapnya deh. Walamma amarallahu al-mu'minina bil afwi wasafi anil yahudi, ketika Allah memerintahkan kaum mukmin bil afwi ya, untuk meninggalkan dan berpaling dari kaum Yahudi, maka Allah memerintahkan kaum mukmin terhadap perkara yang membagusi atau memperbaiki diri mereka sendiri, yaitu adalah mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Faqala aqimus sholata. Wama, dan perkara tuqaddimu li anfusikum min khairin, yang kalian kerjakan untuk diri kalian sendiri, min khairin, dari kebaikan. Apa saja sih? Ai amalin sholih, dari amal perbuatan yang sholih. Jadi maksudnya di samping sholat dan zakat dan apa-apa yang kalian kerjakan dari amal sholih, itu maksudnya. Ai ayu syai'in minat tatawwu'at, apa-apa saja dari kesunahan-kesunahan, ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah baiklah. Tuqaddimuhu, yang kalian kerjakan, limas lahati anfusikum, untuk kebaikan diri kalian semua. Baik sholat, zakat, amal soleh,
tajiduhu, kalian akan mendapatkan ini semua indallahi, di sisi Allah. Ay tajidu sawabahu, kalian semua akan mendapatkan pahala muddakharon, yang disimpan, yang tersimpan indallahi, di sisi Allah. Jadi apapun yang dikerjakan tetap ada catatannya. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat, maksudnya terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Fala yudayyu indahu amalun, maka janganlah kalian menyia-nyiakan satu amal pun, gitu aja lah di sisi Allah ya. Janganlah menyia-nyiakan satu amal pun, amal soleh di sisi Allah. Wa qalu, tadi ya bedanya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berarti kamari ya ayat nya, kan kamari itu dibaca ya. Wa qalu atun ala wadda. Mereka berkata, tadi itu kebanyakan orang Yahudinya, wadda kasirun minal kitab, berarti pendeta-pendeta Yahudi. Mereka semua berkata, pendeta Yahudi, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini yang kepedean. Jadi di sini terjadi perdebatan antara Yahudi dan Nasrani. Ai qalat yahudul madinati la yadkhulul jannata illal yahudu wala dina illa dinal yahudiyata. Kata orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau agama Yahudi ya, orang yang beragama Yahudi, dan tidak ada agama kecuali agama Yahudi itu. Saya cek mana nama. Wa qalat Najrani, Najrona, ma'rifat. Begitu pula kaum Nasrani yang ada di Najran, di daerah Najran, daerah Nabi Isa. Lahir sama saja kata-katanya. Lahir wa jannata illa nasara wala dina illa dinan nasraniyah. Tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani, dan tidak ada agama kecuali agama Nasrani. Sarua kena ya. Cek Yahudi gitu, cek Nasrani gitu. Wa qara'a Abi ibni Ka'ab, dan membaca Abi ibni Ka'ab ini merupakan pendeta dari kaum Yahudi tapi masuk Islam. Beliau salah satu ulama dari Yahudi menjadi Islam lah, masuk Islam. Membacanya tuh lain hudan aw nasara, tapi illa man kana yahudiyan aw nasraniyan. Ini juga sama di ulama. Kan Ka'ab ini duka Ka'abna Ka'ab bin Ashraf sanes ya. Pokoknya dari Yahudi. Kalau memang dari Yahudi, kalau Ka'ab bin Ashraf kan pendeta Yahudi yang bahasanya yang ingin di baheula teh abi carita. Ka'ab bin Ashraf itu adalah orang yang selalu mencela Islam, terutama perempuan-perempuan Islam. Jadi kata-kata itu jorok, porno lah, kata-katanya porno. Kalau nyanyi nanti berbau porno, berbau melecehkan perempuan-perempuan Islam. Ini Ka'ab bin Ashraf. Duka anaknya ieu lain ya. Tapi duku abdi apal mah Abi ibni Ubay bin Ka'ab segala macam ya. Ubay bin Ka'ab teh pendeta ya dari golongan Yahudi yang masuk Islam. Ai qalu dzalika. Nah, maksudnya adalah ini ayat ini, qalu mereka semua berkata dalika tentang ini ya, lamma tanadzaru, ketika mereka berbantah-bantahan, berdebat baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbantah-bantahan. Tilka amaniyuhum, tilka ai al amaniyul batilah, maksudnya adalah harapan-harapan yang kosong lah. Jadi angan-angan kosong lah, harapan kosong. Wa hiya umniyatuhum, harapan mereka, angan-angan mereka, Allah yanzilal mu'minin khairun, Allah yanzilal mu'minin khairun min rabbihim. Yaitu adalah tidak turun suatu kebaikan kepada orang mukmin dari Allah. Jadi tidak
harapan mereka suatu kebaikan yang datang dari Allah tidak turun kepada kaum mukmin. Wa umniyatuhum, dan harapan mereka juga ayyarul minina kuffaron. Sudah, lalu nanya. Mereka melihat orang-orang mukmin itu adalah kufaron, orang kafir. Wa umniyatuhum alla yadkhulul jannata ghairuhum, dan harapan mereka, dugaan mereka itulah bahwa tidak akan masuk surga selain adalah mereka, golongan mereka gitu. Jadi golongan-golongan orang Yahudi atau Nasrani. Jadi maksudnya ini harapan mereka. Yang pertama tadi, Allah tidak menurunkan kebaikan gitulahnya bagi orang mukmin. Yang kedua, mereka tuh bahasanya mengharapkan orang mukmin itu menjadi orang kafir. Yang ketiga, tidak ada yang masuk surga selain golongan mereka. Tilka amaniyuhum, itu adalah ai mumtaniyatuhum, harapan-harapan mereka, angan-angan mereka alallahi, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ma laisa fi kitabihim, yang tidak terdapat di dalam kitab mereka. Jadi ini tuh cuman angan-angan mereka dongkul di otak mereka gitulah. Padahal mereka sendiri baca di kitab Taurat enggak ada gitulah. Qul hatu burhanakum, qul, katakanlah engkau Nabi Muhammad SAW, hatu burhanakum, datangkanlah oleh kalian semua dalil, itu bacanya malah hatu, datangkanlah kalian semua burhanakum ing dalil, ya, pokoknya ditantang ya. Ai akhdaru hujjatakum min kitabikum, hujah kalian mana yang ada di kitab kalian, datangkan. In kuntum shodiqin, kalau memang kalian semua merupakan orang-orang yang benar, fi maqalatikum, di dalam ucapan kalian semua. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bala, bahkan yadkhulul jannata ghairuhum, yang masuk surga selain mereka. Maksudnya ini sebagai menampik dari pendapat mereka, kan ngomongnya hanya mereka yang masuk surga, akan tetapi yang masuk surga adalah ya bukan mereka gitu. Siapa sih? Man aslama wajahu, aiman akhlasa nafsahu, orang yang pasrah, ikhlas, memasrahkan dirinya lillahi, kepada Allah. Gambarannya la yusyriku bi syai'an, tidak musyrik terhadap sesuatu. Wa huwa muhsinun, itu adalah fi jami' amalihi, orang yang berbuat baik di semua amalnya. Falahu ajruhu, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahala. Alladzi wa'adalahu, yang telah Allah janjikan bagi orang tersebut, ala amalihi, atas amal yang dia perbuat. Ingdarubihi, untuk Allah Subhanahu wa taala, fil jannati, dimasukkan ke dalam surga. Wala khaufun 'alaihim fid daraini milhuqi makruhin, dan tidak ada ketakutan bagi orang yang muhsin, orang yang berbuat baik ya, di semua amalnya nanti fid daraini, baik di dunia dan di akhirat. Min luhuqi makruhin, dari apa tuh luhuq teh? Bertemu dengan perkara yang dibenci lah. Perkara yang dibenci naon wae, disiksa merenya, disiksa, mendapatkan kemudaratan. Pokoknya tidak akan takut lah. Walahum yahzanuna, dan tidak pula bagi mereka akan bersedih nanti ya. Bersedih apa sih? Min fawati matlubin, dari tertinggalnya apa-apa yang dicari, apa-apa yang diharapkan, yang dituntut. Jadi anu geus tertinggal mah moal gelisah, moal narangsa lah. Ditinggal anak, tinggal dia moal sedih, karena sudah punya jami'u a'mali, jadi punya amal soleh lah gitu. Walamma qadima nasara najrani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atahum akhbarul yahudi
fatakhasamu fiddin. Ketika datang kaum Najrani kepada Kanjeng Nabi, mereka semua ternyata datang juga pendeta Yahudi. Jadi ketika telah datang kaum Nasrani kepada Kanjeng Nabi, ya, datanglah pendeta-pendeta Yahudi. Mereka semua berbantah-bantahan, berdebat tentang agama. Hatta irtafa'at aswatuhum, sampai mengencangkan suara, sampai gogorowokan lah, sampai nyaku masih lupa saya berdebat gitulah. Faqala al yahudu, kata orang Yahudi kepada akhbar, kepada ini nih, kepada siapa? Nasraninya. Kata umat golongan Yahudi kepada Nasrani, ma'antum ala syai'in min tini. Tidaklah bagi kalian semua dari agama, artinya agama mana yang itu berlaku gitulah. Tidaklah bagi kalian semua ala syai'in terhadap sesuatu dari agama. Pokoknya mah agama apa sih itu? Gitu bahasanya malah. Itu bukan agama itu mah gitu bahasanya. Wa qala tanasara, dibantah oleh orang Nasrani lil Yahudi kepada Yahudi, ma'antum ala syai'in sama saja. Itu juga sama, apa sih itu? Agama apa sih gitu bahasanya? Itu mah bukan agama. Lantas anzalallahu ta'ala hadil ayata, Allah menurunkan ayat ini. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Itu masih terwakafnya. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatlunal kitab. Duka di mana ya wakafnya ya? Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fiimaa kaanuu fiihi yakhtalifuun. Nah, kata mana tadi teh? Dianya. Kata orang Yahudi yang di Madinah, laisat an-nasara ala syai'. Orang Nasrani itu bukan termasuk sesuatu, ya sesuatu teh. Agama Nasrani itu lain agama, itu bahasanya malah. Amrun, satu perkara, amrin ya, maksudnya ala syai' atau amrin. Satu perkara, satu agama ini. Yuqtadu bihi minad din. Yang diharapkan dari agama. Intinya mah agama Nasrani itu bukan agama gitu. Qalahu Rafi'u bin Harmalah faqafara bi Isa wal Injil. Nah, kata Rafi bin Harmalah yang termasuk ini nih, termasuk Yahudi, kemudian dia mengingkari Nabi Isa dan mengingkari kitab Injil. Nah, itu dari apa namanya? Kaum Yahudi. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani ngomong kepada orang Yahudi, laisatul yahudu ala syai'. Tadi lain, apa tuh? Agama Yahudi itu bukan agama gitulah maksudnya. Agama apa sih? Bukan agama, itu bukan. Qala rajulun min ahli Najran. Seorang laki-laki dari ahli Najran, pokoknya dari kota Najran lah ya. Fakafara bi Musa wa Taurat. Sama ya, dari kaum Nasrani ada seseorang yang mengingkari Nabi Musa dan kitab Taurat. Kama akhrajahu Ibnu Jarir an Ibnu Abbas. Wa hum al-fariqani ya. Sementara dua-duanya ini ya, dua golongan ini yatlunal kitab, mereka sudah pernah membaca kitab, baik kitab Taurat maupun kitab Injil al-munazzil alaihim, yang diturunkan kepada mereka. Wa yaquluna ma laysa fihi, dan mereka semua berkata bahwa itu tidak ada di dalam kitabnya. Ngebohong ta. Wa kana haqqu kulli minhum ayyukirra bihaqiqati dini husmihi. Dan telah ada kewajiban bagi setiap mereka untuk mengakui hakikat agama musuhnya. Ya kan harusnya makan diakui, baik Nasrani mengakui kitab Taurat itunya, baik Yahudi mengakui kitab Injil. Bihasbi ma yantiqu bihi kitabahu, dengan apa-apa yang sudah termantik atau tertulis di dalam
kitab-kitab masing-masing itulah. Fa inna fi kitabil Yahudi tasdiq Isa. Karena sesungguhnya di dalam kitabnya orang Yahudi itu membenarkan Nabi Isa, udah ada dalam kitab Taurat. Nabi Isa ada tertulis itu. Wa fi kitabin Nasara tasdiq Musa. Dan dalam kitab Nasrani juga kitab Injil sama membenarkan Nabi Musa. Kadzalika, nah hal yang seperti ini misla dzalika alladzi sami'at bihi ya, yang sudah didengarkan oleh mereka. Qala alladzina la ya'lamun, berkatalah orang-orang yang tidak tahu kitab Allah, tentang kitabnya Allah. Qala asuddahum al-arab, jadi orang yang tidak tahu ini adalah orang Arabnya. Wa qala atau hum umam, sementara Imam Atha orang yang tidak tahu ini adalah umat-umat kanat qabla Yahudi wa Nasara, umat-umat yang sebelum Yahudi dan Nasrani. Jadi ada dua pendapat. Kama akhrajahuma Ibnu Jarir, sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh Ibnu Jarir. Misla qaulihim, seumpama ucapan mereka. Badala min kadzalika bayanil kafi. Ini sebagai pengganti dari kadzalik bayanil kaf. Misla qaulihim kafnya. Ayli ahli kulli dinin, untuk ahli setiap agama. Annahum laisu ala syai'in, sesungguhnya mereka bukanlah sesuatu yasihun yang sah. Ya, artinya memang enggak ada yang sah, karena baik Yahudi maupun Nasrani semuanya agamanya sudah dinasah dengan agama Islam. Fallahu yahkum bainahum yaumil qiyamati fima kanu ya. Maka Allah yang akan menghukumi mereka nanti di hari kiamat atas apa-apa yang telah terjadi, ya gitu ya, terjadi minaddin, tentang perkara agama, yakhtalifuna, yang mereka perdebatkan, itulah. Fayuqsamu likulli fariqin minhum minal iqab, maka akan dibagi bagi setiap golongan dari mereka siksanya Gusti Allah, alladzi istahaqquhu, yang berhak menimpa mereka. Pokoknya malah yang ini yang berdebat itu nanti akan disiksa oleh Gusti Allah, gitu maksudnya. Wa qala Al-Hasan, kata Imam Hasan, ay fallahu yukadzibuhum jami'an wa yadkhulun nar. Oh, bahkan kata Imam Hasan, ya Hasan Basrinya, Allah yang mendustakan mereka ya semuanya, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Wa man adlamu mimman mana masajidallahi ayyudkaru fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika maka lahum an yadkhuluha illa khaifin. Baik, terakhir ya. Wa man, dan barang siapa adlama, yang lebih dolim, aila ahada adlama, tidak ada seseorang pun yang lebih dolim, mimman, dari orang lain, mana masjid Allah, yang mencegah terhadap masjid-masjidnya Allah, di mana di masjid Allah ini ayyudkaru fiha ismuhu, disebutkan nama Gusti Allah. Kegiatannya apa? Acaranya apa? Bisolati, baik orang itu mau sholat, wa tasbihi, maupun mau zikir tasbih. Wa sa'a ay amalun fi harbiha, ataupun berusaha untuk menghancurkan masjid, baik bil hadami, dengan meruntuhkan masjid, awit taktili, atau mengosongkan masjid supaya kosong, bin qita'id dzikri, dengan memutus zikir ya, supaya kosonglah salat zikiran. Nah, orang-orang yang disebutkan seperti ini, ulaika, mereka itu adalah almaniuna, yang mencegah orang ingin sholat, ingin zikirnya, as-sauna fi kharabiha, dan juga orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan masjid. Maka nalahum, tidak ada bagi mereka ayyadkhuluha, diperbolehkan masuk ke dalam masjid, illa khaifin, kecuali orang-orang yang takut. Nah, di sini dijelaskan, ay makana yang bagi lahum ayyadkhulul masajida illa bi khasyatin khudu'in. Tidak sepatutnya bagi mereka itu berarti yang mencegah dan berusaha untuk mengosongkan atau merubuhkan masjid. Tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid, kecuali mereka masuk ke dalam agama Islam
Tapi dua pendapat nanti sih beda-beda. Kecuali dengan dalam ini nih kategorinya nih, kecuali khosyah dan khudu. Dalam keadaan takut kepada Allah dan khudu, tunduk kepada Gusti Allah. Tunduk atau rendah diri lah. Rendah hati. Wakilah dan dikatakan makna hadil jumlah, makna dari kalimat ini an-nahyu an tamkinil kufari minad dukhuli fil masajid, memungkinkannya, mencegah kemungkinan orang kafir untuk masuk ke dalam masjid. Jadi ini tuh arti ini intinya mah tentang larangan orang kafir masuk ke dalam masjid. Nah ini para ulama madhab yang 4 berbeda pendapat. Waqtalafal a'immatu fi dzaliknya. Berbeda pendapat nih para imam-imam yang 4. Fajawazahu Abu Hanifah mutlaqan. Imam Hanafiyah memperbolehkan secara mutlak. Arek asup ke masjid urang, ke Masjidil Haram boleh Abu Hanifah. Wa manuhu Malikum mutlaqan. Sementara Imam Malik mutlak, temenang. Arek masjid di Indonesia dimanapun wae Masjidil Haram temenang kabeh. Sementara kita Madhab Syafi'i wa faraqa asy-Syafi'i wa bainal Masjidil Haram wa ghairihi. Imam Syafi'i mah beda. Asup ke Masjidil Haram orang kafir murni haram teunang. Jangankan ke Masjidil Haram, ke tanah haram kan tanah haram. Berarti untuk orang-orang yang suci, orang Islam gitu. Sedangkan untuk ghairihi selain Masjidil Haram boleh orang kafir ka dieu nya teu naon gitu lah. Itu Imam Syafi'i. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas annahum Quraisy. Nah, kata Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud ini nih, golongan yang ini yang mencegah itu adalah dulu kafir Quraisy. Pendapat pertama, ya. Dulu sejarahnya kafir Quraisy. Jadi ada beberapa pendapat. Kama qila inna hadhihi ayata nazalat fi sya'ni musyrikil arabi alladzi mana Rasulullah SAW an du'a ila Allah bil kata. Jadi dulu kafir Quraisy, jadi ayat ini turun ketika kafir Quraisy mencegah Kanjeng Nabi untuk berdoa kepada Allah di Mekah. Wa al jauhu ilal hijrah. Bahkan memojokkan teh ngusir lah supaya hijrah gitu. Supaya hijrah. Kanjeng Nabi itu ya. Jadi mereka begitu ya, supaya hijrah. Ya. Kada beda ya. Fasaru mani'ina, maka orang musyrik yang tadi itu kafir Quraisy namanya orang-orang yang mencegah lahu terhadap Kanjeng Nabi, wali ashabihi dan terhadap para sahabat Kanjeng Nabi. Ayadkurullaha fil Masjidil Haram, yang mana Kanjeng Nabi dan para sahabat ingin zikir kepada Allah di Masjidil Haram. Itu sejarahnya para musyrik. Ternyata tidak hanya kepada Kanjeng Nabi, wa qad kana Siddiq radhiyallahu anhu bana masjidan ingda darihi pamuni'a. Bahkan sahabat Abu Bakar Siddiq membangun masjid di rumahnya, musholah lah, langgar gitu bahasana lah. Ayeuna mah. Dicegah, pamuni'a dicegah. Wa kana mimman yu'dihi wildanu Quraisy wa nisa'uhum. Dan bahkan orang yang menyakiti Abu Bakar Siddiq adalah anak-anaknya Quraisy. Ya wildan di sini geus rada gede lah, remaja lah gitulah. Quraisy dan perempuan-perempuan Quraisy. Jadi bahasana beri talingguran kumaha gitulah, disakiti lah. Ya, disakiti. Masjidna teh dirubuhkeun gitulah. Wa qila anna Abu Bakar radhiyallahu anhu kana lahu maudi'a sholatin. Tuh faqarabatu Quraisy tuh ya. Dan ada juga yang berpendapat sahabat Abu Bakar Siddiq punya tempat sholat, musholah lahnya, kemudian dirubuhkan oleh orang Quraisy. Apa Quraisy dirubuhkan? Lama hajaro ketika hijrah. Jadi ketika Abu Bakar Siddiq hijrah, di imah gitulah nya, dirubuhkan musholahna teh gitu. Wa min tariqil Gonwi, dan dari sanad Imam Gonwi an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas annahum nasara. Nah, pendapat yang kedua, orang yang mencegah ke masjid itu adalah orang Nasrani. Tadi mau Quraisynya, Nasrani. Kama nukila an Ibnu Abbas, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abbas, inna Taitiyusa bin
Isbianus, ini Raja Taitius bin Ibnianus ya. Isbianus nah, itu rada hese macana ya. Ar-Rumi, Raja Romawi ya teh ya. Taitius bin Isbianus. Malakan Nasoro ya, menjadi raja Malikan Nasoro menjadi raja ialah raja Nasrani. Wa ashabahu. Kala. Satu dia tanggung. Iya, yang jadi raja Nasrani. Wa ashabahu dan tentara-tentaranya Raja Taitius Gozau Bani Israel, memerangi Bani Israel. Wa qatalu moko tak itunya. Wa qatalu muqatilatihim, dan raja ini beserta tentara membunuh prajurit-prajurit Bani Israel. Wasabu dirorihim, dan mereka menawan keluarga Bani Israel, ya anak istri lah ditawan keluarganya. Wa ahraqu Taurat, dan membakar kitab Taurat. Wa kharabu Baitul Maqdis, dan menghancurkan merubuhkan Baitul Maqdis. Ini paling kejam lagi nih. Wa qadahu fihi al-jaib, dan mereka membuang bangkai apapun lah di Baitul Maqdis. Wa dawahu fihi khanajir, dan mereka menyembelih babi di Baitul Maqdis. Aduh, penghinaannya. Walam yazal Baitul Maqdisi khurban hatta banahul muslimu fi zaman Umar tuh. Dan ini kegiatan ini nih, membuang bangkai, menyembelih babi, terus menerus dilakukan oleh Raja Taitius. Nah, dan itulah ya, ya. Sampai umat muslim membangun Baitul Maqdis pada zaman sahabat Umar, oleh Pak Umar berarti. Jadi kejam pisan ini. Wa makna hadil ayatu hinaid, adapun makna dari ayat ini adalah wala ahada adalah mafi kufridah. Ini adalah suatu kekejaman yang paling kejam, yang paling dolim dari bentuk kekafiran. Nah, jadi perbuatan kafir kan banyak ya. Ini yang paling kejam ya, paling kejam. Mimman kharaba Baitul Maqdis. Nah, pokoknya yang paling kejam itu adalah orang yang merubuhkan Baitul Maqdis. Likaila yadhkura fihi ismuhu bitauhid, supaya tidak ada yang dzikir menyebut nama Allah tentang ketauhidan itu. Wal adani, dan adan. Kan tujuannya supaya tidak ada yang dzikir kan ya, tidak ada. Ini paling kejam. Wa amila fi hurubihi minal ilqai, dan perbuatan mereka adalah seperti apa tadi, membuang bangkai ketika dirubuhkan Baitul Maqdis. Ajaib ya. Fihi, di dalam Baitul Maqdis. Ulaika ay ahlur Rum, mereka itu adalah tadi orang-orang Romawi. Maka lahum amnun fi dukhulihi, mereka tidak pantas, tidak akan merasa aman. Oh, bukan pantasnya, mereka semua tidak ada rasa aman masuk ke dalam Baitul Maqdis illa mustakhfina minal mu'minin, kecuali orang-orang yang takut dari golongan orang mukmin. Kenapa sih mereka nggak aman? Makhofatal qatli, takut akan dibunuh. Jadi orang-orang Romawi pokoknya sampai kapanpun, jadi keterangannya mereka tidak akan merasa aman masuk Baitul Maqdis karena takut dibunuh. Wahadal hukmu amun, dan hukum ini hukum secara umum. Likulli man fa'ala dalika, untuk orang yang berbuat demikian, fi ayyi masjidin kana, di semua masjid. Ini adalah hukum. Jadi tidak hanya di Baitul Maqdis, kalau ada orang yang membuang bangkai di masjid, menyembelih babi di masjid, nah tadi makhofatal qatli, iya tah. Awas, kudu dibunuhnya, hati-hati. Cuman kan orang makan di nama sih hukum Indonesia ya, tetaplah. Ayatnya sampai kajian ya, tanggung hadapilah. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Bagi mereka di dunia khizyun, hawanun, dihinakan dengan cara bil qatl, dibunuh. Dibunuh hukumnya masih. Wasabyu, dan ditawan. Wa darbul jizyah, dan
suruh bayar pajak lah itulah alaihim terhadap mereka. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka yang tadi itu mencegah, membuang bangkai di masjid, merupakan masjid, di akhirat mendapatkan sisa yang besar, maksudnya adalah adzabun nar, disiksa di dalam api neraka. Wallahu miswab al-Fatihah. Oh, boleh disyukuri. Ya kan. Alhamdulillah. Iya kan. Kan dia